Dalam kisah ini, ikuti perjalanan seorang pemuda yang terjebak dalam hutan misterius, di mana kegelapan dan keajaiban saling berinteraksi. Saat dia menghadapi makhluk gaib dan mengungkap rahasia yang tersembunyi, dia harus menemukan keberanian dalam dirinya untuk melindungi tradisi desanya yang mulai terlupakan. Apakah dia akan berhasil kembali ke kampungnya dan membawa pelajaran berharga? Jangan lewatkan kisah menegangkan ini. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Zona Narasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Stay tuned. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, terdapat seorang narator yang merasakan ketegangan yang tidak biasa dalam hidupnya. Selama 3 hari berturut-turut, dia merasa seolah-olah ada sosok yang mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Suasana desa yang biasanya tenang kini terasa mencekam, seolah-olah hutan di sekitarnya menyimpan rahasia kelam yang siap untuk terungkap. Narator mulai mengingat cerita-cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desanya tentang makhluk halus yang berkeliaran di malam hari. Mereka memperingatkan agar tidak keluar rumah setelah gelap, karena hutan menyimpan banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan. Dalam benaknya, dia teringat akan ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyangnya untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini semakin dilupakan oleh generasi muda, termasuk dirinya. Ketika malam tiba, ketakutan mulai merayap ke dalam pikirannya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasinya, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Dalam kegelapan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Ketidakpastian ini membuatnya tidak bisa tidur, dan dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Di tengah ketakutannya, narator teringat akan ritual mandi dengan bunga yang pernah diajarkan oleh neneknya. Ritual ini dipercaya dapat mengusir bala dan memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Meskipun dia merasa ragu, dia memutuskan untuk melakukannya sebagai upaya terakhir untuk mengusir rasa takut yang mengganggu pikirannya. Dia mengumpulkan bunga-bunga segar dari kebun dan mempersiapkan diri untuk melakukan ritual tersebut di halaman belakang rumahnya. Saat dia melakukan ritual, suasana malam terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh semakin mendekat. Narator merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah-olah hutan itu hidup dan merespons kehadirannya. Dalam keadaan tertekan, dia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar roh-roh baik melindunginya dari ancaman yang tidak terlihat. Namun, saat dia membuka mata, dia melihat bayangan samar di antara pepohonan, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari petualangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di tengah ketegangan yang melanda desanya, narator mulai merenungkan kembali tradisi dan ritual yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dia ingat betul bagaimana orang-orang tua di desanya selalu mengadakan upacara untuk menghormati roh-roh yang menjaga hutan dan kampung mereka. Ritual-ritual ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan akan kekuatan alam dan makhluk halus yang ada di sekitarnya. Setiap kali ada perayaan, warga desa berkumpul untuk melakukan tarian dan menyanyikan lagu-lagu yang telah ada sejak lama, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Salah satu ritual yang paling diingat oleh narator adalah ritual mandi dengan bunga. Dalam tradisi ini, setiap warga desa akan mengumpulkan bunga-bunga segar dari kebun mereka dan merendamnya dalam air. Air yang telah dicampur dengan bunga tersebut kemudian digunakan untuk mandi, dengan harapan dapat membersihkan diri dari energi negatif dan menarik keberuntungan. Narator merasa bahwa ritual ini sangat penting, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang melakukannya.
generasi muda lebih memilih untuk mengabaikan tradisi ini, terpengaruh oleh modernitas dan kesibukan sehari-hari. Ketika narator melihat sekeliling, dia menyadari bahwa banyak warga desa yang mulai melupakan makna dari ritual-ritual tersebut. Mereka lebih fokus pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, tanpa menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Dia merasa prihatin, karena tanpa ritual dan tradisi, ikatan antara manusia dan alam semakin lemah. Dalam hatinya, dia bertekad untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah lama terlupakan ini, agar generasi mendatang tidak kehilangan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Malam itu, setelah melakukan ritual mandi dengan bunga, narator merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan kehadiran energi positif yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah roh-roh baik merespons upayanya untuk kembali kepada tradisi. Dia mulai berbicara kepada teman-temannya tentang pentingnya menjaga ritual dan tradisi, berharap dapat mengajak mereka untuk ikut serta dalam upacara yang akan datang. Meskipun beberapa dari mereka skeptis, ada juga yang menunjukkan minat dan bersedia untuk belajar lebih banyak tentang warisan budaya mereka. Dengan semangat baru, narator bertekad untuk mengorganisir sebuah perayaan kecil di desanya, di mana semua orang dapat berkumpul dan melakukan ritual bersama. Dia ingin mengingatkan mereka akan kekuatan tradisi dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Dalam benaknya, dia membayangkan bagaimana desa mereka akan kembali hidup dengan suara tawa, tarian, dan lagu-lagu yang menggema di antara pepohonan. Dia percaya bahwa dengan menghidupkan kembali ritual dan tradisi, mereka tidak hanya akan melindungi diri dari ancaman yang tidak terlihat, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas yang telah lama terjalin. Setelah merasakan ketenangan yang dihadirkan oleh ritual mandi dengan bunga, narator merasa lebih berani untuk menjelajahi hutan yang selama ini membuatnya ketakutan. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk memasuki hutan Sambas yang lebat, tempat di mana banyak cerita mistis beredar. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa hutan tidak hanya menyimpan kegelapan, tetapi juga keindahan dan keajaiban yang belum pernah dia lihat. Dengan membawa bekal sederhana dan semangat petualangan, dia melangkah ke dalam hutan yang misterius. Setiap langkah yang diambilnya di antara pepohonan yang tinggi dan rimbun membuatnya merasakan keajaiban alam. Suara burung berkicau dan angin yang berdesir di antara dedaunan menciptakan melodi yang menenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Narator merasakan ketegangan yang kembali menyelimuti dirinya, seolah-olah hutan itu sedang mengawasinya. Dia berusaha menepis rasa takutnya dan terus melangkah, berharap untuk menemukan sesuatu yang menarik di dalam hutan. Setelah beberapa jam berjalan, narator menemukan sebuah area terbuka yang dipenuhi dengan berbagai jenis buah-buahan liar. Dia terpesona oleh keindahan warna-warni buah-buahan tersebut dan merasa lapar setelah berjalan jauh. Dengan hati-hati, dia mulai memetik buah-buahan yang tampak matang dan segar, seperti rambutan dan durian. Makanan ini menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan, dan dia merasa bersyukur bisa menemukan makanan di tengah hutan yang seolah-olah tidak bersahabat. Namun, saat dia menikmati buah-buahan tersebut, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara gemerisik di antara semak-semak dan bisikan lembut yang tidak bisa dia pahami membuatnya merasa tidak nyaman. Narator berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai merayap kembali ke dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dalam keadaan cemas, dia berusaha untuk tidak panik dan berfokus pada cara untuk kembali ke jalur yang benar. Ketika senja mulai tiba, cahaya matahari yang redup menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Narator menyadari bahwa dia telah tersesat lebih jauh dari yang dia kira. Dengan hati yang berdebar, dia mencoba mengingat jalan pulang, tetapi semua pepohonan tampak sama. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti hutan, dia merasakan ketakutan yang mendalam.
Dia tahu bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar sebelum malam sepenuhnya tiba, tetapi saat itu, dia juga menyadari bahwa petualangan ini mungkin lebih dari sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan untuk menemukan keberanian dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Malam pertama di hutan Sambas tiba dengan cepat, dan narator merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ketika matahari terbenam, cahaya lembut yang sebelumnya menerangi jalannya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Suara-suara malam mulai muncul, menciptakan simfoni yang menakutkan, suara serangga, desisan ular, dan kadang-kadang, suara gemerisik yang tidak bisa dia identifikasi. Dalam kegelapan ini, rasa takutnya semakin menguat, dan dia menyadari betapa rentannya dirinya di tengah alam liar yang tidak dikenal. Dengan berusaha menenangkan diri, narator mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Dia menemukan sebuah area datar di bawah pohon besar yang memberikan sedikit perlindungan dari angin malam. Meskipun dia merasa lelah, ketakutan akan apa yang mungkin mengintainya membuatnya sulit untuk tidur. Dia berusaha menyalakan api dengan kayu kering yang dia kumpulkan, berharap bahwa nyala api dapat memberikan rasa aman dan mengusir kegelapan. Namun, usaha itu tidak semudah yang dia bayangkan. Kayu yang basah dan angin yang kencang membuat api sulit untuk menyala. Setelah beberapa percobaan, akhirnya api kecil itu menyala, dan cahaya hangatnya memberikan sedikit kenyamanan. Narator duduk di dekat api, merasakan panasnya yang menyentuh kulitnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas, seolah-olah hutan itu hidup dan berkomunikasi. Dia mendengar suara gong yang bergetar di kejauhan, diikuti oleh bisikan lembut yang seolah memanggil namanya. Rasa takutnya kembali muncul, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam keadaan cemas, narator berusaha untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Dia mulai berbicara kepada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah imajinasi yang dipicu oleh ketakutannya. Namun, saat dia menatap ke dalam kegelapan, dia melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa seolah-olah ada makhluk gaib yang sedang mengamatinya. Dalam ketidakpastian ini, dia berdoa dalam hati, berharap agar roh-roh baik melindunginya dari ancaman yang tidak terlihat. Malam semakin larut, dan narator merasa semakin terasing. Dia berusaha untuk tetap terjaga, tetapi rasa lelah mulai mengalahkan ketakutannya. Dalam keadaan setengah terlelap, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu semakin jelas, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendekatinya. Dalam keadaan panik, dia meraih sebatang kayu sebagai senjata, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan muncul dari kegelapan. Saat dia menunggu dengan napas tertahan, dia menyadari bahwa malam ini akan menjadi ujian sejati bagi keberaniannya, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika suara langkah kaki semakin mendekat, narator merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam kegelapan malam yang pekat, dia berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. Dengan sebatang kayu di tangan, dia menunggu dengan penuh harap agar apapun yang mendekat itu bukanlah ancaman. Namun, saat bayangan itu akhirnya muncul dari kegelapan, dia tertegun. Dua sosok perempuan bercahaya muncul di hadapannya, mengenakan pakaian tradisional yang berkilau seolah-olah terbuat dari cahaya bulan. Sosok-sosok itu tampak anggun dan menakutkan sekaligus. Mereka memiliki wajah yang lembut, tetapi mata mereka memancarkan cahaya yang tajam dan menakutkan. Narator merasa terpesona sekaligus ketakutan, tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau benar-benar berhadapan dengan makhluk gaib. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya lembut namun penuh kekuatan, "Kami adalah penjaga hutan ini. Kami datang untuk menguji keberanianmu." Kata-kata itu membuatnya terdiam,
dan dia merasa seolah-olah terjebak dalam dunia antara nyata dan gaib. Dengan suara bergetar, narator bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Sosok itu menjawab, "Kami ingin melihat apakah kamu layak untuk melanjutkan perjalananmu. Hutan ini menyimpan banyak rahasia, dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang dapat mengungkapnya." Narator merasa tertekan oleh kata-kata itu, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus menghadapi ujian ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya yang telah melupakan tradisi dan ritual. Sosok-sosok itu kemudian menawarkan kontrak misterius, sebuah kesepakatan yang akan memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada narator, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Mereka menjelaskan bahwa jika dia menerima tawaran itu, dia akan mendapatkan kemampuan untuk memahami bahasa alam dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Namun, ada konsekuensi yang harus dia hadapi jika dia gagal memenuhi janji yang dibuat. Narator merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahunya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Setelah merenung sejenak, narator dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan. Dia lebih memilih untuk mencari pengetahuan dan kekuatan melalui usaha dan keberanian sendiri. Dengan keputusan itu, sosok-sosok itu tampak terkejut, tetapi mereka menghormati pilihannya. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan, mereka memberikan satu nasihat terakhir, "Ingatlah, keberanian sejati datang dari dalam dirimu. Hutan ini akan selalu mengingat pilihanmu." Dengan itu, mereka menghilang, meninggalkan narator sendirian di tengah malam yang sunyi, tetapi dengan hati yang lebih kuat dan tekad yang bulat untuk melanjutkan petualangannya. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan makhluk gaib, narator merasa terbangun dari ketakutan yang sebelumnya menyelimuti dirinya. Meskipun malam masih gelap, hatinya dipenuhi dengan harapan baru. Dia menyadari bahwa keberanian untuk menolak tawaran yang tidak sesuai dengan prinsipnya adalah langkah pertama menuju penemuan diri. Dengan semangat yang baru, dia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya di dalam hutan, berharap menemukan jalan pulang dan mungkin juga jawaban atas pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dengan cahaya api yang mulai redup, narator mengumpulkan barang-barangnya dan berusaha mengingat arah yang harus diambil. Dia mulai berjalan dengan hati-hati, berusaha untuk tidak tersesat lebih jauh. Setiap langkahnya diiringi oleh suara-suara malam yang semakin akrab, seolah-olah hutan itu kini menjadi teman, bukan musuh. Dia merasakan kehadiran alam di sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa terhubung dengan setiap pohon, setiap hewan, dan setiap suara yang mengisi malam. Saat menjelajahi lebih dalam, narator menemukan jejak-jejak yang tampaknya ditinggalkan oleh hewan. Dia mengikuti jejak tersebut, berharap bisa menemukan sumber air atau tanda-tanda kehidupan lainnya. Dalam perjalanan, dia melihat berbagai jenis flora dan fauna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keindahan alam yang menakjubkan ini mengalihkan perhatiannya dari rasa takut yang sebelumnya mengganggu. Dia mulai menyadari bahwa hutan ini bukan hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga penuh dengan keajaiban dan keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Setelah beberapa waktu berjalan, narator akhirnya menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Dia merasa lega dan bersyukur, karena air adalah sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan. Dia berlutut dan meminum air segar itu, merasakan kesegaran yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam momen itu, dia merasa seolah-olah hutan memberikan hadiah atas keberaniannya. Dia beristirahat sejenak di tepi sungai, merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya dan semua pelajaran yang telah dia terima. Dengan semangat yang diperbarui, narator melanjutkan pencariannya. Dia tahu bahwa meskipun jalan pulang mungkin tidak mudah, dia tidak sendirian. Dia merasakan kehadiran roh-roh baik yang melindunginya, dan keyakinan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Dalam hatinya,
Dia bertekad untuk tidak hanya menemukan jalan pulang, tetapi juga untuk membawa kembali pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada desanya. Dia percaya bahwa setiap langkah yang diambilnya di hutan ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan jati dirinya dan menghidupkan kembali tradisi yang telah lama terlupakan. Setelah berhari-hari tersesat di hutan, narator akhirnya menemukan jalan pulang ke kampungnya. Dengan langkah yang mantap, dia mengikuti jejak yang dikenalnya, merasakan getaran harapan di dalam hatinya. Setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada rumah, tempat di mana keluarganya menunggu dengan penuh kekhawatiran. Ketika dia melihat cahaya lampu dari kejauhan, rasa rindu dan syukur memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya, dan dia tidak sabar untuk berbagi pengalamannya dengan orang-orang terkasih. Saat tiba di kampung, suasana terasa hangat dan akrab. Warga desa yang melihatnya datang berlari menghampiri, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi campur aduk antara lega dan khawatir. Keluarganya, terutama ibunya, langsung memeluknya erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Narator merasakan cinta dan dukungan yang tulus dari orang-orang di sekitarnya, dan dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan hidupnya. Momen ini menjadi pengingat bahwa ikatan keluarga dan komunitas adalah hal yang paling berharga. Setelah melewati momen haru, narator berkumpul dengan warga desa di balai pertemuan. Dia mulai menceritakan pengalamannya selama di hutan, termasuk pertemuannya dengan makhluk gaib dan pelajaran yang dia dapatkan. Warga desa mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kisahnya yang menegangkan dan inspiratif. Dia menjelaskan betapa pentingnya menjaga tradisi dan ritual yang telah lama dilupakan, serta bagaimana pengalaman di hutan membawanya untuk menghargai kekuatan alam dan hubungan dengan roh-roh yang menjaga desa mereka. Narator juga mengajak warga desa untuk bersama-sama menghidupkan kembali ritual-ritual yang telah lama ditinggalkan. Dia mengusulkan untuk mengadakan perayaan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan pelajaran yang telah mereka terima. Warga desa menyambut baik ide tersebut, dan semangat kolektif mulai tumbuh di antara mereka. Mereka mulai merencanakan ritual mandi dengan bunga, tarian, dan lagu-lagu tradisional yang akan mengingatkan mereka akan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Dengan semangat baru, narator merasa bahwa dia telah menemukan tujuan dalam hidupnya. Dia bertekad untuk menjadi penghubung antara generasi muda dan tradisi yang telah ada, memastikan bahwa kisah-kisah dan ritual-ritual yang berharga tidak akan hilang. Kembali ke kampung bukan hanya tentang menemukan jalan pulang, tetapi juga tentang menemukan kembali jati diri dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari komunitas. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dengan dukungan orang-orang di sekitarnya, mereka akan bersama-sama menjaga warisan budaya dan melindungi desa mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang narator yang berani menghadapi ketakutan dan tantangan di hutan yang misterius. Melalui pengalaman yang menegangkan, dia belajar tentang pentingnya keberanian, tradisi, dan hubungan dengan alam. Narator tidak hanya menemukan jalan pulang, tetapi juga menemukan jati dirinya dan kekuatan untuk melindungi warisan budaya desanya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa keberanian sejati datang dari dalam diri kita, dan pentingnya menjaga tradisi serta menghormati alam yang telah memberi kita kehidupan. Dengan perjalanan yang penuh makna ini, kita diingatkan untuk tidak melupakan akar budaya kita dan untuk selalu menghargai hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Setiap tantangan yang kita hadapi dapat menjadi pelajaran berharga jika kita berani menghadapinya dengan hati yang terbuka. Jangan lupa untuk tetap mengikuti cerita-cerita menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Kami akan terus menyajikan konten yang menginspirasi dan mendidik. Jika Anda menyukai cerita ini, berikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.